Untuk melihat dan mengikuti proses pembuatan kue kompia, saya harus tengah malam datang ke kawasan Jebres, Kota Solo, Jawa Tengah. Ini merupakan satu-satunya tempat produksi kue kompia yang masih bertahan. Setiap hari rumah produksi kompia yang dikelola Haryono yang merupakan penerus generasi kedua membuat kue kompia dari jam 12 tengah malam sampai selesai pagi hari. Ini jam 12 lebih ya, jam 12 lebih. 12 malam, jadi saya malam-malam itu datang ke satu tempat di kawasan Jebres Solo dan saya penasaran dengan ini nih. Nah, kue kompia, makanan khas Solo ini dibuat tengah malam sampai dengan pagi hari dan saya ingin mengikuti prosesnya dari awal sampai dengan jadi di dalam. Di tempat produksi sudah ada 4 orang pekerja yang sedang membuat kue kompia. 4 orang ini masing-masing mempunyai peran sendiri-sendiri. 1 orang membuat adonan, 1 orang mencetak, dan 2 orang lain membantu dan menyiapkan tungku dan memasak kue kompia dengan cara dipanggang. Ada 2 tungku tempat pemanggang kompia, 1 tungku dengan kapasitas produksi tepung terigu sebanyak 8 kg, sementara untuk tungku satunya kapasitasnya hanya mampu untuk 6 kg. Dalam sehari rata-rata memproduksi sekitar 50 kg. Untuk mengolah 50 kg paling tidak diperlukan 7-8 kali membuat adonan. Jika pesanan banyak, per hari bisa membuat adonan 10-11 kali. Nah, selain tepung ini tepung apa, Pak? Terigu. Tepung terigu apalagi, Pak? Bahannya, Pak, bumbunya. Bumbunya ini kan bumbu nih. Kasih air. Berapa? 3 kali. Penuh. 1, 2, 3. Terus ini pengembang. Terus kasih air garam. Oh, ini air garam sama 1. Sama bawang putih. Bawang putih. Dah, cuma itu aja ya. Untuk membuat kue kompia masih tradisional. Dari proses awal sampai memasak masih dilakukan manual. Untuk membuat adonan misalnya tidak dapat menggunakan mesin karena adonan akan terlalu halus. Untuk itu proses membuat adonan masih harus dengan cara manual agar adonannya lebih pas. Pak Sutra sudah berapa tahun tadi? Saya di sini sudah 20 tahun. 20 tahun ya. Tugasnya ini, Pak, apa bikin adonan? Ya mana yang Kosong. Kosong. Tidak membutuhkan waktu lama untuk membuat adonan. Tepunan air serta pengembang, garam dan bawang putih cukup diaduk sampai rata. Nah, ini adonannya itu tidak harus diuleni sampai ini ya, cukup nyampur gini. Terus kepekatannya itu ya kurang lebih segini lah ya. Tidak terlalu lembek tapi tidak terlalu. Setelah adonan jadi, tahap selanjutnya tinggal dipotong kecil-kecil seperti ini. Ini sih kelihatannya mudah, namun jika yang tidak terbiasa, ini jadinya sulit karena ukuran tiap potongan harus sama, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Pakai perasaan ya. Penasaran dengan teknik memotong-motong adonan? Saya harus melihat dan mencermati tekniknya. Dengan teknik ini, potongan adonan akan sama. Nah, biasanya ini. Ini kan buat ukuran. Dari ini kan buat ukuran. Biasanya gini-gini. Bawahnya. Pas. Oh. Nah, di bawah jari ambil. Kalau yang pemula ukurannya biasanya jari. Oh, iya coba. Ini. 1. Ambil bawahnya. Tes. Oke. Coba. Nah, ini 1. nah ambil. Terus nanti ambil bawahnya lagi. Nah. Kecilan. Sama. Oh, sama ya? Cuman bentuknya kan yang beda karena mutusnya kurang kencang. Belajar memotong adonan sudah cukup. Kalau terlalu lama nanti mengganggu proses durasi masaknya. Selanjutnya tinggal tahap mencetak. Proses mencetaknya juga secara manual menggunakan tangan. Adonan yang sudah dipotong selanjutnya dipipihkan seperti ini. Kalau ini tidak terlalu membutuhkan teknik. Cuma mungkin tetap ini ya, ada sentuhan-sentuhannya. Tahap selanjutnya tinggal menempelkan wijen. Proses menempelkan wijen tidak dilakukan satu persatu ya, terlalu lama dan sulit.
Ternyata untuk menempelkan wijen tekniknya mudah. Cukup ditabur di wadah seperti ini, selanjutnya potongan adonan yang sudah dibentuk tinggal diletakkan di atas wijen seperti ini. Karena ini pemula jadi nggak yang penuh ya. Nanti wijennya balik ikut nggak? Ya. Kan rata kan? Dah. Nih berhasil dikasih wijen. Setelah selesai menyiapkan kue kompia, tahap selanjutnya tinggal persiapan proses pemanggangan. Pada tahap ini, pertama memanaskan tungku, kayu bakar yang sudah disiapkan ditata di dalam tungku seperti ini. Selanjutnya api dinyalakan untuk membakar bagian dalam tungku sampai kayu yang ada di dalam tungku habis terbakar. Ini nggak bahaya tuh Pak, kesana Enggak. Pak? Hah? Enggak. Aman? Aman. Oh. Tapi apinya gede banget gini sih Pak? Iya lah. Hah? Kalau nggak besar kan nggak panas. Setelah seluruh kayu di dalam tungku habis terbakar, tahap selanjutnya tinggal membersihkan bagian dalam tungku dari arang kayu sisa pembakaran. Setelah dikasih api yang besar tadi ya, dibersihkan dalamnya. Wah, panas. Wow. Setelah dibersihkan, tahap selanjutnya kue kompia yang sudah dibentuk diberi taburan wijen. Tinggal dipasang di tungku seperti ini. Proses ini cukup berbahaya dan harus dilakukan dengan hati-hati karena tungku yang baru saja dibakar masih sangat panas. Bersama dengan itu, kue kompia yang sudah dibentuk harus ditempelkan pada bagian dalam tungku. Kalau tadi kita di tungku yang besar, kapasitas 8 kilo. Kalau ini yang kapasitas 6 kilo, lebih kecil. Kalau yang 8 kilo bisa sampai berapa roti Pak? 240 sampai 250. 240 sampai 50. Kalau yang di sini 150. 150, dia lebih kecil sedikit. Untuk bisa memasang roti kompia di dalam tungku diperlukan proses belajar sampai 1 tahun. Agar tangan saat memasak tidak terkena tungku yang panas, harus menggunakan pelindung yaitu kain basah. Pak, saya pinjam kaos tangannya Pak. Ininya panas banget jadi harus pakai ini. Oh, Nah, yang nangkep Udah. tangan kiri. oh yang nangkap tangan kiri, Nah. kasih. Ini dikasih air. Nah, gitu. Nah, ini kasih ini. Nah, udah. Terus? Tempelin, Pak. Tempelin itu yang Nempelnya mana? di sini, Pak. Di sini. Oh, sini ya. Nah, Waduh, melonjak. enggak apa-apa. Terus, lanjut, Pak. Oke. Selanjutnya untuk membuat proses memasak kue kompia tidak hanya tungkunya yang panas, tapi dari bagian dalam diberi bara api seperti ini. Kayu disusun dalam wadah, kemudian dibakar. Saat api menyala, selanjutnya dimasukkan ke dalam tungku untuk memanggang bagian luar kue kompia yang tidak menempel pada tungku. Kita tinggal mau masukkan. Oke. Api yang ada di dalam tungku harus dikipas dengan kipas manual. Tidak hanya itu, api yang di dalam tungku juga harus diangkat naik turun agar panas yang dihasilkan merata. Ini kenapa dinaik turunkan gini Pak? Prosesnya makanya Oh, biar panasnya merata ya. Luar biasa. Setelah proses memasak selama 30 menit, kue kompia sudah matang. Tahap selanjutnya tinggal proses mengangkat kue yang sudah matang. Ini yang udah matang. Berbeda dengan roti yang empuk, dengan teknik proses pembuatan adonan yang sederhana dan proses masak dengan cara dipanggang, kue kompia memiliki tekstur yang cukup keras. Haryono merupakan generasi kedua yang melanjutkan usaha orang tuanya yang sudah dimulai sejak tahun 1975. Sampai saat ini kue kompia baik bahan serta proses pembuatannya masih sama seperti awal kue dibuat. Tapi semenjak 75 itu Ibu udah mulai bikin di tempat ini juga. Iya, iya. Saya generasi berikutnya dari tahun 2008. Ini dari dulu proses produksi bahannya apa semua masih sama Pak? Sama persis. Pukul 5 pagi, para pembeli sudah mulai berdatangan untuk membeli langsung. Biasanya pembeli yang datang ke tempat produksi seperti ini dijual lagi ke pasar-pasar yang ada di kota Solo. Harga satu kue kompia Rp2.000. Nah ini kita coba. Ini memang
kue dengan karakter yang keras, tapi menikmatinya itu gurihnya. Tidak hanya pelanggan yang datang ke tempat produksi, pekerja juga akan mengirimkan kue kompia ke beberapa pengepul jajanan di kota Solo. Dari para pengepul ini akan diambil pedagang yang tersebar di kota Solo. Akhirnya sampai. Jadi kalau kita tadi dari jam 12 malam produksi, ini pagi udah jam 5 pagi, udah jadi langsung dikirim ke tempat-tempat agen seperti ini. Permisi Bu. Ini antar kompiang Bu. Oh ini banyak banget ini ya. Apa-apa ada. Tapi ini kompiang khas ini ya, cukup khas di Solo ya, luar biasa. Jadi dari tempat kita tadi bikin, sekarang udah jadi dikirim ke tempat ini, nanti didistribusi ke sejumlah tempat di Solo. Robi Sofwan Amin, Probokus Hartoyo, Solo, Jawa Tengah.